Kita semua tahu nih kalau HP Xiaomi dan Poco terkenal dengan spek dewa, harga merakyatnya. Tapi coba kamu bayangin deh, kalau harganya aja udah murah, terus ada yang turun harga juga. Udah gitu masih worth it semua lagi. Nah, semua HP itu udah nih dia rangkum dalam 7 HP Xiaomi dan Poco turun harga awal tahun ini. Check it out! Di urutan pertama buat deretan HP Xiaomi dan Poco turun harga, ada Poco M4 Pro. Punya tagline jawara semua tantangan. Nih dia rasa upgrade yang dilakukan Xiaomi dari Poco M3 Pro 5G ke Poco M4 Pro ini cukup signifikan banget loh. Mulai dari varian RAM-nya yang makin luas. Kalau kamu perhatiin, Poco M3 Pro 5G cuma mentok dengan varian 6/128GB-nya. Tapi kali ini dengan Poco M4 Pro, kamu udah bisa nikmatin varian 8/256GB. Karena makin lega, kamu jadi nggak perlu lagi untuk nambahin external storage. Kecuali kalau kamu banyak download aplikasi gaming yang butuh penyimpanan luas. Maka saran untuk beli external storage bisa dipertimbangkan lagi. Nah, pas banget nih. Sekarang Poco M4 Pro untuk varian 8/256GB-nya di awal perilisan smartphone ini dibanderol dengan harga 3,4 jutaan. Udah turun harga sampai 300 ribuan, sekarang jadi dibanderol 3,18 jutaan loh. Beralih ke performanya. Poco M4 Pro pakai chipset MediaTek Helio G96 yang dilengkapi juga dengan refresh rate 90Hz supaya kita bisa ngelibas semua game berat nih price bungannya. Mulai dari Apex Legends, Pokemon Unite, sampai Genshin Impact sekalipun. Kita bisa lihat dari Afif yang udah nyobain semua game tersebut. Overall, doi puas banget loh sama HP ini. Oh iya, satu lagi. Kalau di Poco M3 Pro 5G, kamu cuma dapat fitur fast charging mentok di 18 watt. Nah, kalau Poco M4 Pro, kamu udah bisa dapetin sampai 33 watt guys. Ini baru yang namanya upgrade. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro ada di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya, ada Xiaomi 12 Lite. Smartphone ini rilis bersamaan dengan Xiaomi 12 reguler dan Xiaomi 12 Pro, dan juga menjadi penerus dari Xiaomi 11 series yang rilis di tahun lalu. Melihat dari beberapa varian warnanya, nih dia rasa pihak Xiaomi menargetkan produknya ke pasar kaula muda yang doyan bikin konten nih. Pada saat awal dirilisnya, Xiaomi 12 Lite varian 8/256GB dibanderol dengan harga 5,7 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 300 ribuan, sekarang dibanderol jadi 5,4 jutaan. Jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Xiaomi 11 Lite, peningkatannya kelihatan banget nih guys. Mulai dari penggunaan chipset Snapdragon 778G 5G, panel AMOLED 120Hz, kamera utama 108MP, hingga pengisian cepat 67W. Ngomongin layarnya yang udah pakai panel AMOLED nih, layarnya juga udah mendukung HDR10+ dan Dolby Vision dengan kedalaman warna 12 bit hingga 68 miliar warna. Dengan begitu, ketika kamu preview hasil foto dengan smartphone ini tuh, warnanya jadi lebih dinamis dan kontrasnya jadi kuat banget. Sementara untuk kamera utamanya, Xiaomi 12 Lite menggunakan sensor ISOCELL HM2. Secara default, dengan sensor ini hasil foto yang diberikan oleh Xiaomi 12 Lite adalah 12MP. Tapi kemampuan menyerap cahayanya juga besar loh, sehingga tidak terlalu mengompres kualitas foto di smartphone ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 Lite ada di scene berikut. Masih dari Xiaomi 12 series, sekarang giliran Xiaomi 12 Pro yang mengalami penurunan harga. Perbedaan dari Xiaomi 12 reguler dengan yang Pro ini beneran jomplang banget loh. Karena pihak Xiaomi Indonesia sendiri nggak nanggung-nanggung upgrade beberapa spek di Xiaomi 12 Pro, mulai dari layar sampai ke kamera. Di awal perilisannya, Xiaomi 12 Pro dibanderol dengan harga 12,9 jutaan untuk varian 12/256GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 400 ribuan, sekarang udah dibanderol jadi 12,5 jutaan. Xiaomi 12 Pro punya ukuran layar 0,5 inci lebih lebar dari Xiaomi 12 reguler. Meskipun sayangnya, untuk kualitas visual ternyata ada penurunan di HP ini dari Xiaomi 12 reguler. Soalnya panel layar Xiaomi 12 Pro jadi AMOLED aja. Tapi untungnya resolusi layarnya justru meningkat jadi WQHD+. Ini sih masih wajar ya, dimana tiap produk pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kita bahas kameranya, udah jelas banget Xiaomi 12 Pro pasti unggul
unggul. Soalnya nih, tiap konfigurasi kameranya punya sensor yang lebih tinggi dari Xiaomi 12 reguler. Smartphone ini punya sensor triplet 50 megapiksel dengan lensa yang berbeda nih. Ada lensa wide, lensa ultra wide, dan lensa telefoto. Untuk urusan gamingnya nih, main PUBG Mobile atau Genshin Impact, semuanya udah mulus banget kok grafisnya. Hilmi juga nggak nemuin keluhan sama sekali pas gaming dengan smartphone yang satu ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 Pro, kamu bisa cek ke scene berikut. Masuk di urutan keempat ada Xiaomi Mi 10T Pro. HP ini rilis bersamaan dengan seri 10T lainnya, yaitu Mi 10T. Kalau kalian mau varian penyimpanan yang lebih luas lagi, bisa series yang satu ini, karena sudah menyediakan varian 8/256 GB. Tapi yang lagi turun harga sekarang, yang 8/128 GB-nya ya, Price Book Mania. Pada saat awal perilisannya, Xiaomi Mi 10T Pro dibanderol dengan harga 5,9 jutaan. Karena udah turun harga sampai 500 ribuan guys, sekarang dibanderol jadi 5,4 jutaan aja. Dari desainnya, smartphone ini punya kesan yang elegan karena back covernya dilapisi Corning Gorilla Glass 5 yang bisa ngasih perlindungan lebih kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sayang, kalau kelamaan genggam HP ini bakalan ninggalin bekas sidik jari karena finishingnya kayak glossy gitu. Cuma kamu gak usah khawatir, karena di dalam boxnya juga disediain silicone case untuk ngatasin masalah ini. Rasanya nggak afdol kalau nggak bahas performa Xiaomi Mi 10T Pro ini. Soalnya chipset yang dipakai udah kepala 8 loh, yaitu Snapdragon 865 5G. Ketika digunakan untuk bermain PUBG Mobile, ternyata HP ini udah bisa buka settingan HDR Extreme. Hasilnya pun mulus banget, nggak ada frame drop. Kalau dilanjut buat main COD Mobile dengan settingan mentok kanan, hasil grafisnya pun sama mulusnya kayak main PUBG Mobile tadi. Kamu yang kaum gaming pasti ngiler ya, mau nyobain. Untuk spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Mi 10T Pro ada di scene berikut. Masuk ke rekomendasi selanjutnya untuk HP Xiaomi dan Poco turun harga di awal tahun ini. Ada Redmi Note 10 Pro. Selain mengalami penurunan harga setengah juta, nih dia juga tertarik loh sama performa dari HP ini. Di awal perilisannya, Redmi Note 10 Pro untuk varian 8/128 GB dibanderol dengan harga 3,9 jutaan. Karena udah turun harga sampai 500 ribuan nih, sekarang dibanderol jadi 3,4 jutaan guys. Nah, smartphone ini kalau kita bandingin langsung dengan adanya si Redmi Note 11 Pro, ada fenomena yang sedikit aneh loh. Pasalnya setiap naik satu series, harusnya sebuah smartphone kan mengalami peningkatan ya. Tapi untuk kasus Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro, justru performa di HP ini jauh lebih unggul. Kita bisa lihat dari data nanoreview.com yang ngebandingin rangkuman hasil performa dari masing-masing chipsetnya. Dan ternyata chipset Snapdragon 723G yang disematkan di Redmi Note 10 Pro bisa dibilang sedikit lebih unggul. Tapi sejauh ini menurut kamu bagusan yang mana nih? Redmi Note 10 Pro atau 11 Pro? Feel free to discuss di kolom komentar ya guys. Beralih sedikit lagi ke sektor kameranya. Nih dia bisa bilang kalau Redmi Note 10 Pro juga punya kualitas yang lebih jos dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro. Soalnya kalau kamu lihat dari hasil perekaman video 4K 30fps ini, kualitas gambar dari Redmi Note 10 Pro punya dynamic range yang lebih luas. Makanya kamu nggak heran deh kalau hijau daunnya jadi lebih terang di HP ini. Kamu bisa ceki-ceki spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10 Pro di scene berikut. Masih dari Redmi Note 10 series, sekarang ada versi Lite-nya yang turun harga, yaitu Redmi Note 10S. Dari segi harga dan beberapa varian yang disediain, nih dia ngerasa kalau smartphone ini tuh jadi yang paling bisa diandelin buat kalian yang mau menyesuaikan budget pada saat membeli smartphone baru. Pasalnya, Redmi Note 10S memiliki 3 varian, mulai dari 6/64 GB hingga 8/128 GB, dengan range harga yang bisa disesuaikan juga. Tapi, dari ketiga varian tersebut, yang paling miring turun harganya adalah varian 8/128 GB-nya guys.
Di awal perilisannya, smartphone ini dibanderol dengan harga 3,1 jutaan. Udah turun harga hingga 600 ribuan. Sekarang dibanderol jadi 2,5 jutaan aja. Ada beberapa kelebihan dari smartphone ini yang bisa kamu pertimbangkan. Mulai dari performanya yang kenceng pada saat melibas beberapa game, sehingga kalibrasi warna di smartphone ini terlihat sangat mencolok. Terus speaker stereo yang mampu menunjang pengalaman audiovisual kalian, hingga kemampuan ngecas yang bisa dibilang cepat di kelasnya, karena sudah disupport dengan 33 watt Mi Turbo Charge. Tapi sebelum meminang smartphone ini sebagai daily driver, kalian juga harus perhatiin beberapa hal, seperti kualitas kameranya yang ternyata masih sedikit kurang kalau kita bandingin sama Redmi Note 10. Udah gitu, karena Redmi Note 10s tidak menggunakan chipset Snapdragon, jadi belum bisa mengupgrade kamera dengan Gcam. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10s ada di scene berikut. Mana nih yang minta penurunan harganya sampai jutaan? Belum nonton sampai habis udah main kabur aja. Tapi buat kamu yang masih nonton sampai produk terakhir nih dia mau minta saran dong. Kira-kira next video bahas apa lagi ya? Bisa banget loh, sarannya kamu tulis di kolom komentar ya. Untuk produk yang terakhir, ada salah satu HP flagship yang kasta tertinggi dari brand ini yang mengalami penurunan harga, yaitu Xiaomi 11 Ultra. Buat kamu yang rezekinya berlimpah, nyicipin smartphone ini nggak ada salahnya kok. Pada saat awal perilisannya di Indonesia, Xiaomi 11 Ultra dibanderol dengan harga 17 juta. Sudah mengalami penurunan harga hingga 1,4 jutaan. Sekarang dibanderol jadi 15,5 jutaan. Kita coba bahas sektor layarnya dulu kali ya. Dimana doi udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Fake Touch yang ngejamin layar kamu dari goresan kecil yang nggak disengaja maupun disengaja. Mau ekstrim tes? Silakan. Coba aja goresin pakai benda tajam. Dijamin masih kuat. Udah gitu bezelnya yang makin tipis dan memiliki bentuk curve design membuat Xiaomi 11 Ultra semakin kelihatan elegan. Kamu pun bisa nonton drakor kesayangan dengan pengalaman full display serta warna visual yang lebih ciamik. Ini berkat spek layarnya juga loh, dimana layarnya ini udah pakai resolusi WQHD+ AMOLED 120Hz. Tapi ada satu catatan yang harus kamu perhatiin, karena pada saat awal perilisannya smartphone ini dijual terbatas, yang mana diundang eksklusif lewat email di tahun 2021 silam. Kemungkinan besar kamu harus cepat-cepat beli sebelum kehabisan lagi. Jadi jangan heran kalau di tahun 2023 harganya masih setinggi langit guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11 Ultra ada di scene berikut. Tidak izin pamit ya guys ya. Cobalah.